Bagaimana situasinya, pemimpin klan? Seorang pria parubaya bertanya dengan cemberut. Dia saat ini berdiri di belakang kerumunan, berpakaian serba hitam, dan mengajukan pertanyaan saat mencium bau darah seperti yang lainnya. Ini, pemimpin klan dan penatua keluarga Liu Yun terdiam. Mereka telah berjalan di depan kelompok sambil melihat sekeliling untuk menilai situasi. Mereka tercengang melihat pemandangan di depan. Mereka melirik ke seberang tanah, di hadapan puluhan mayat berbaju putih dengan motif teratai hitam. Jelas bahwa ini adalah anggota dari Sekte Sembilan Teratai. Ketika pandangan mereka mendarat di area di samping pintu keluar gua, wajah mereka berkedut karena terkejut. Dua tubuh yang tampak aneh tergeletak di sebelah lubang gua. Salah satunya mengenakan jubah putih berhias motif teratai hitam, dan tampak sangat akrab. Sementara yang lain juga mirip kenalan dekat. Itu adalah tuan muda dari Sekte Sembilan Teratai, ditambah Fang Huazi, murid dari tetua Feng. Duo itu berteriak dengan tatapan berat. Mereka memindai sekitar sekali lagi. Tidak ada seorang pun dari Sekte Sembilan Teratai yang terlihat, hanya mayat anggotanya. Beberapa orang ini di sini. Sebuah suara bertanya. Secara refleks, kelompok itu segera melihat ke depan, dan melihat seorang pemuda mendorong kursi roda sementara dia melayang di luar pintu masuk gua. Dia ditemani oleh seorang gadis muda di kursi roda. Pasangan itu berdiri di pintu masuk gua dalam diam, seolah menunggu orang di dalam keluar. Suasana optimis. Satu bertanya, lanjutkan, pemimpin klan Liu Yun. Pasukan lainnya bergegas dalam kebingungan, karena mereka berada lebih jauh di dalam gua bawah tanah dan karenanya tidak menyadari pemandangan di depan. Dengan pandangan mereka tertuju pada Wang Xian dan teman-temannya, kedua sesepuh yang mengenakan pakaian serba hitam itu melompat ke udara dengan satu gerakan. Saat mereka mendarat di atas pintu masuk gua, mereka menjaga lingkungan dengan waspada. Pemimpin klan. Beberapa suara menyapa. Itu datang dari anggota berbagai pasukan, serta beberapa pria parubaya yang mengenakan jubah hitam, saat mereka bergegas untuk menemui pemimpin klan. Murid dari pasukan yang tersisa juga berlari untuk menerima para ahli dari sekte leluhur mereka. Apa masalahnya? Kedua tetua keluarga Liu Yun bertanya kepada murid-murid mereka dengan tatapan terbebani, setelah sekilas memandang Wang Xian dan kawan-kawan. Pemimpin klan, seru para murid. Mereka menatap Wang Xian dan kelompoknya dengan ketakutan, sebelum melanjutkan dengan pembaruan mereka tentang situasi tersebut. Apa yang telah terjadi? Satu orang bertanya, ada apa dengan Tuan Muda Sembilan Teratai dan Dokter Ajaib Fang Huazi? Yang lain menimpali. Saat itu, sisa pasukan yang mengikuti di belakang berhasil keluar. Mereka berteriak melihat pemandangan yang mengerikan itu. Murid-murid yang telah menunggu mereka di luar pintu masuk bergegas untuk menceritakan apa yang terjadi. Bagaimana situasinya? Beri jalan untuk Sekte Sembilan Teratai. Tuntut seorang tetua, sementara suaranya menggelegar dengan dominasi di bawah lubang gua. Dengan tergesa-gesa, semua kekuatan mundur ke samping. Dengan tatapan terbebani, mereka menatap kelompok 6 orang Wang Xian. Tapi saat mereka berbalik untuk melihat para ahli dari Sekte Sembilan Teratai, mata mereka bersinar. Para ahli berjalan dari tepi terjauh gua bawah tanah. Berita yang disampaikan oleh sekelompok murid membuat mereka kewalahan. Untuk berpikir bahwa Miracle Dr. Wang, seorang dokter tanpa faksi dari River Town, memiliki nyali untuk datang jauh-jauh ke sini untuk memusnahkan Sekte Sembilan Teratai. Mereka tahu bahwa pertempuran akan terjadi kali ini, pada pemandangan tragis Tuan Muda Sembilan Teratai dan Dokter Ajaib Fang Huazi. Kenapa ada bau darah datang dari atas? Mengapa? Apakah ada orang sembrono yang mencoba menerobos masuk? Seorang pria parubaya yang gemuk bertanya. Dia baru saja keluar dari gua bawah tanah dengan penuh senyuman. Pemimpin sekte. Sebuah suara lemah memanggil. Penatua gemuk itu sedikit bingung saat dia berbalik. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk memeriksa, senyum di wajahnya menghilang. Dia melihat ke arah mana suara itu berasal. Dalam sekejap, aura pembunuh memenuhi udara. Shaoling, kenapa kamu menjadi seperti ini? Tetua gemuk itu berteriak dengan ekspresi berkerut. Dengan satu lompatan, dia berlari ke sisi Tuan Muda Sembilan Teratai saat matanya marah karena marah. Apa yang telah terjadi? Tetua gemuk menuntut. Apa? Suara lain mulai bertanya, setelah mendengar keributan itu. Siapa itu? Siapa yang berani membunuh murid 9 sekte terataiku? Tetua gemuk itu melanjutkan. Huazi, suara yang telah mengajukan pertanyaan sebelumnya menjerit kali ini. Saat semua anggota Sekte Sembilan Teratai muncul dari gua, mereka diikuti oleh Guru Fang Huazi, penatua dari Persekutuan Pengikut Suci, serta dokter ajaib lainnya dari sekte mereka. Ketika mereka melihat pemandangan di sekitarnya,
mata mereka menjadi merah karena lolongan perang. Saat dia menggeram, penatua gemuk itu berbalik menghadap Tuan Muda 9 teratai yang ada di tanah. Shaoling, siapa yang melakukan ini? Katakan padaku, siapa yang melakukan ini? Aku akan memastikan untuk mencabik-cabiknya. Teriaknya dengan tatapan mengerikan. Mereka keluar. Wang Xian berseru sambil tersenyum, saat dia melihat bahwa semua anggota Sekte 9 teratai telah keluar dari gua. Hah? Kerumunan bertanya dengan bingung ketika mereka melihat ke arah Wang Xian, yang suaranya menarik perhatian mereka. Penatua Feng, yang berada di samping Fang Huazi pada saat itu, segera menoleh setelah mendengar suara itu. Wang Dokter Keajaiban River Town. Penatua Feng memanggil sebagai pengakuan. Fokus Penatua Feng tertuju pada Wang Xian setelah memindai kelompoknya yang terdiri dari 6 orang. Apakah ini ulahmu? Dia bertanya dengan tatapan menyipit, karena dipenuhi dengan kebiadaban. Ya, ini baru permulaan. Kalian selanjutnya. Wang Xian mengangguk, sebelum melanjutkan menghunus pedangnya. Beraninya kau membunuh murid 9 sekte terataiku. Aku akan membuatmu berharap kau mati. Bentak seorang penatua setelah mendengar kata-kata Wang Xian. Dia melesat dengan satu lompatan dan mulai menyerang. Dengan sedikit pertanyaan yang diajukan, dan sedikit detail yang diributkan. Dia dengan nyali untuk membunuh murid 9 sekte teratai, dan keberanian untuk mendaratkan pemimpin pemuda dalam keadaan menyedihkan seperti itu, akan mati. 9 sekte teratai. Aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian dan keberanian untuk menyakiti adik perempuanku. Balas Wang Xian. Mengambil sikap, dia melompat maju untuk menemui penatua secara langsung. Kau mencari malapetaka. Tetua itu berteriak. Dengan kehebatan tingkat bawaannya, dia memancarkan kekuatan dominasi yang mengerikan. Huff. Wang Xian mendengus sinis, saat pedangnya melintas. Satu serangan pedang. Sekali lagi, hanya perlu satu serangan pedang. Penatua memukul ke arah Wang Xian dengan telapak tangannya. Tapi, setelah pedang itu menyerang balik, serangan tetua itu berhenti tiba-tiba. Dan penghancuran dimulai. Wang Xian mengumumkan sambil menarik pedangnya. Dengan satu gerakan cepat, dia melesat ke arah kerumunan dari Sekte 9 teratai dan mulai menyerang. Hah? Anggota 9 sekte teratai mengucapkannya dengan tatapan bingung, saat mereka melihat ke arah tetua yang telah memulai serangan. Mengapa serangan penatua terhenti begitu tiba-tiba? Bam! Di bawah tatapan keheranan dari anggota 9 sekte teratai dan yang lainnya, tubuh penatua jatuh ke lantai, sementara dia melihat dengan pupil yang membesar. Darah menyembur keluar dari lehernya dalam jumlah yang banyak. Membunuh penatua dengan satu serangan pedang. Satu diucapkan. Oh tidak, yang lain berteriak dalam kesadaran. Setelah menyadari bahwa penatua mereka benar-benar telah meninggal, semua orang dari Sekte 9 teratai melihat ke arah Wang Xian, yang sekarang datang untuk mereka saat mereka menjerit panik. Bunuh dia, perintah pemimpin Sekte 9 teratai, sambil menatap Wang Xian dengan mata terbelalak. Membunuh. Semua ahli dari Sekte 9 teratai menimpali serempak. Saat mereka membidik Wang Xian, mereka menerjang ke depan dengan serangan telapak tangan. Tepuk. Tepuk, tepuk. Wang Xian mengayunkan pedang panjangnya, dan menebas tubuh para ahli 9 sekte teratai dengan kecepatan luar biasa. Meskipun dia tidak ahli dalam permainan pedang, Wang Xian didukung oleh kekuatan tempurnya yang luar biasa. Ditambah dengan dorongan dari senjata level bawaannya, itu adalah sepotong kue baginya untuk membunuh mereka yang kemampuannya setingkat di bawahnya. Yang membuat membunuh inbound semudah menyembelih ternak. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Para penonton tersentak. Mereka heran dengan kemudahan pemuda itu saat dia membunuh seorang ahli bawaan dengan satu serangan pedangnya. Kemudahan mengalahkan Tuan Muda 9 teratai mungkin mengejutkan mereka. Tapi, mengingat dia baru saja mencapai status bawaannya, mengalahkannya dalam satu gerakan bukanlah hal yang mustahil. Namun, saat ini, bahkan ahli inbound yang berpengalaman dan terkenal telah dibunuh dengan satu serangan pedang. Dan khususnya, itu adalah pedang panjang yang dipegang pemuda itu, yang juga memulai pembantaiannya terhadap banyak ahli dari Sekte 9 teratai. Menjatuhkan mereka satu persatu, satu serangan pada satu waktu. Sangat kuat, seseorang dalam satu serangan. Semuanya tewas dalam satu serangan. Bagaimana Miracle Dr. Wang dari River Town bisa memiliki kekuatan yang begitu gila? Dia baru berusia 20 tahun namun berada di peringkat ke-9 di bagan dokter keajaiban dan memiliki kekuatan yang dengan mudah membunuh ahli bawaan. Bakat gila macam apa yang dia miliki untuk mencapai level ini? Di tengah pegunungan langit, kerumunan di sekitarnya tampak kaget. Seorang pria muda dengan pedang panjang di tangannya membantai seluruh Sekte 9 teratai tanpa syarat.
Seseorang dalam satu serangan. Semua ahli dari Sekte Sembilan Teratai, termasuk ahli tingkat bawaan, semuanya jatuh dengan satu serangan. Kekuatannya luar biasa. Ketika pemimpin sekte dari Sekte Sembilan Teratai melihat para ahli di sektenya terbunuh dengan mudah, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Menatap Wang Xian dengan dingin, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Beraninya kau membunuh orang-orang kami dari Sekte Sembilan Teratai. Mati sekarang. Melihat tetua dan pelayan dari Sekte Sembilan Teratai jatuh satu demi satu, pemimpin sekte dari Sekte Sembilan Teratai terbakar amarah. Dia bergerak dan menyerang Wang Xian secara langsung. Aura di sekelilingnya tidak kalah dengan Mo Yuan. Saat dia menggerakkan telapak tangannya, auranya memiliki momentum banjir dan menyapu ke arah Wang Xian. Seniman bela diri di sekitarnya, yang tidak berada di alam bawaan, segera mundur. Sungguh dokter ajaib yang luar biasa. Dia telah menyembunyikan kekuatannya terlalu baik sebelumnya. Seorang master alkemis, seorang dokter ajaib dan sekarang dia juga seorang ahli bawaan. Penatua Feng berdiri di samping dan menyaksikan tindakan mengerikan Wang Xian. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin saat ekspresinya berubah menjadi sangat pahit. Untuk orang seperti dia, meski kita tidak bisa menjadi teman, kita tidak akan pernah bisa menjadi musuhnya. Jika tidak, Penatua Feng mengepalkan tinjunya dengan erat. Senjata setajam silet yang menyerupai pisau bedah muncul di tangannya. Kita pasti harus membunuhnya. Kalau tidak, akan ada banyak masalah di masa depan. Kekejaman bersinar di mata Penatua Feng. Jika Miracle Doctor Wang hanyalah seorang master alkemis atau Miracle Doctor, dia tidak akan mewaspadai dia sama sekali. Sebagai penatua dari persekutuan pengikut suci, seorang dokter ajaib atau seorang alkemis tidak akan mempedulikannya, bahkan jika orang ini adalah seorang jenius. Namun, jika orang yang sama memiliki kekuatan gila, dia tidak bisa mengabaikannya lebih jauh. Di dunia bawah, kekuatan menentukan segalanya. Seorang pemuda yang sangat berbakat seperti dia kemungkinan besar akan memiliki peluang 80% untuk memasuki dan Realm di masa depan. Dia tidak pernah bisa membiarkan orang seperti dia menjadi lebih kuat. Membunuh. Penatua Feng berteriak dengan dingin. Aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Para dokter ajaib di sekitarnya mengikuti di belakangnya. Di tangan mereka, mereka memiliki pisau bedah yang identik. Para tetua dari persekutuan pengikut suci mengambil tindakan. Astaga, mengapa persekutuan pengikut suci ingin pemuda ini mati? Dokter ajaib Wang itu melumpuhkan murid penatua di persekutuan pengikut suci. Wajar jika mereka ingin membunuhnya. Nyatanya, seluruh persekutuan pengikut suci mungkin saja menyerangnya. Ketika orang banyak di sekitarnya melihat serangan penatua Feng, mereka terkejut. Mata Wang Xian sangat dingin. Melihat Tuan Fang Huazi dan pemimpin sekte dari Sekte Sembilan Teratai mendekatinya, dia melambaikan tangannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar dari Zanlu. Pedang itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kenapa aku merasakan pedang berharga di tanganku gemetar hebat? Apa yang terjadi? Senjata spiritual bawaan. Pedang itu adalah senjata spiritual bawaan. Kerumunan berseru dan menatap tajam ke arah Zanlu di tangan Wang Xian. Senjata spiritual bawaan. Tidak mengherankan mengapa itu sangat tajam dan bisa membunuh ahli bawaan dalam satu serangan. Pemimpin sekte dari Sekte Sembilan Teratai menggertakkan giginya dan berteriak, mati. Telapak tangan besar setinggi 5 meter menghantam Wang Xian dengan momentum banjir. Ledakan, beraninya kamu melukai muridku. Hari ini, aku akan memusnahkanmu. Penatua Feng menusuk senjatanya ke arah Wang Xian dengan dingin. Pada senjatanya, cahaya dingin berkumpul di satu titik dan sepertinya mampu menembak ke semua objek. Hehe, melihat lebih dari 10 orang menyerangnya dari segala arah pada saat bersamaan, Wang Xian menjatuhkan Zanlu ke tanah dengan dingin. Bes. Pada saat itu, kerumunan di sekitarnya merasa seolah-olah sedang diseret ke dalam dunia emas yang mempesona. Sinar cahaya keemasan menyatu menjadi senjata tajam dan menyerang ke segala arah dari Wang Xian dalam radius 20 meter. Apa, ini adalah domain pedang? Tetua Feng, pemimpin sekte dari Sekte Sembilan Teratai, dan yang lainnya, yang menyerbu ke arah Wang Xian, terkejut melihat senjata setajam silet yang muncul entah dari mana. Itu pedang yang kuat, tapi kamu tetap akan mati. Pemimpin Sekte Sembilan Sekte Teratai menggambar lingkaran di sekelilingnya dengan telapak tangannya. Detik berikutnya, layar air muncul di sekelilingnya. Layar air itu seperti tai chi karena berputar secara bertahap di sekelilingnya. Menggunakan kekuatan minimal, dia menyingkirkan pedang setajam silet. Penatua Feng berteriak keras. Pada saat yang sama, aura metalik memancar darinya dan mengelilinginya sepenuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi vajra emas.
Saat energi pedang menimpanya, suara benturan logam bergema. Ini benar-benar glamor dan keren. Wang Xian melihat sekelilingnya. Dengan energi dari Metal Divine Dragon, dia menghasut ujung Zanlu yang setajam silet dan menggabungkannya menjadi energi pedang setajam silet yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia menyerang ke segala arah dalam radius 20 meter di sekelilingnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah sedang mengendalikan ribuan pedang. Namun, kalian masih akan mati. Wang Xian meletakkan tangannya di atas Zanlu dan tersenyum lembut sambil menggenggamnya. Mati. Pada saat ini, telapak pemimpin sekte dari Sekte Sembilan Teratai sudah berada di atas kepala Wang Xian. Dengan ekspresi mengerikan, dia menabrak dengan keras. Namun, cahaya keemasan pada Zanlu bersinar lebih terang. Sinar keemasan yang kuat dan menyilaukan membuat semua orang terkoyak. Semua orang di kerumunan sekitarnya sekarang memalingkan muka saat sensasi menyakitkan melintas di mata mereka. Mengaum. Tiba-tiba, semua orang mendengar raungan yang mengerikan. Sinar emas menyatu menjadi naga dewa sepanjang 5 meter yang bertemu langsung dengan telapak pemimpin Sekte 9 Sekte Teratai. Naga dewa logam memancarkan sinar yang menusuk tulang. Dia membuka rahangnya yang besar dan menyerang pemimpin sekte dari Sekte 9 Teratai secara langsung. Apa? Pemimpin sekte dari Sekte 9 Teratai merasa ngeri melihat kepala Wang Xian berubah menjadi naga suci yang mengerikan. Menarik telapak tangannya, layar air Taichi di sekelilingnya memancarkan cahaya biru yang kuat dan beredar lebih cepat. Bam! Metal Divine Dragon mengayunkan cakarnya ke layar air secara langsung. Bam! Energi mengerikan dari naga logam membelah pertahanan pemimpin Sekte 9 Sekte Teratai dengan mudah dan cakarnya menghantam tubuhnya dengan keras. Darah segar berceceran di mana-mana. Bam! Setelah menjatuhkan pemimpin sekte dari Sekte 9 Teratai dalam satu serangan, Wang Xian mengayunkan ekornya ke arah Penatua Feng dan yang lainnya. Ledakan. Energi naga yang kuat dan kuat mendarat di tubuh orang-orang di sekitarnya. Apa? Penatua Feng sangat terkejut dan segera menusukkan senjata setajam silet di tangannya ke arah ekor naga. Sial, apa yang dia dengar adalah suara benturan logam. Setelah itu, kekuatan yang luar biasa menimpanya. Ledakan. Saat ekor naga menyapu, semua orang jatuh ke tanah. Suara mendesing. Naga ilahi menghilang dan energi pedang logam panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi. Swosh 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 swosh. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam orang-orang di tanah. Aduh! Teriakan menyedihkan memenuhi atmosfer saat kerumunan di sekitarnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Apa yang telah terjadi? Tidak disangka sinar menusuk dari elemen logam telah membentang di area seluas 20 meter dalam radius. Satu tersentak. Itu terlalu membatu. Apakah ini kekuatan tempur di atas level inbound? Yang lain mencicit. Di sekeliling, kerumunan bergetar karena aliran tangisan yang tak henti-hentinya. Area, yang sekarang tertutupi oleh kilau metalik, membuat mereka tidak mungkin untuk memeriksa situasi pertempuran di dalamnya. Tiba-tiba, kerumunan itu dilanda badai. Saat kemilau keemasan menghilang secara bertahap, mereka mulai mengintip ke arahnya. Perlahan, sesosok muncul. Itu adalah seorang pemuda dengan pedang panjang di tangannya, sementara senjatanya tertancap tegak ke tanah. Tanda goresan yang tak terhitung jumlahnya merusak permukaan tanah di sekitarnya. Di sampingnya terbaring mayat Miracle Doctor dan Elder dari Secret Followers Guild, bersama dengan beberapa mayat ahli 9 teratai sekte. Tidak kusangka satu orang bisa menjatuhkan 4 ahli bawaan. Kemampuan yang luar biasa. Nah itulah kehebatan Miracle Doctor Wang dari River Town. Benar-benar jahat. Kerumunan bergumam saat melihat itu, dan memandang dengan tak percaya. Seorang pemuda berusia 20-an, yang juga seorang dokter ajaib peringkat ke-9 di antara semua yang ada di dunia bawah, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk ditambahkan. Seorang diri, pemuda itu telah mengalahkan semua ahli dalam Sekte 9 Teratai serta tetua dan dokter ajaib dari persekutuan pengikut suci. Hadiah yang luar biasa seperti itu tidak tertandingi dan belum pernah terjadi sebelumnya, baik itu di masa lalu atau masa depan. Bahkan yang pertama di bagan pahlawan muda luar biasa akan kalah jika dibandingkan. Dua tetua dari keluarga Liu Yun berkomentar saat mereka saling bertukar pandang. Keduanya bisa merasakan keheranan intens dari pihak lain. Karakter seperti itu dianggap memiliki pencapaian yang tak tertandingi, seolah-olah seekor naga berhasil naik ke langit tertinggi. Fiuh, gerakan flamboyan yang menghabiskan terlalu banyak energi, terutama dengan luka seriusku, mencolok dan tidak praktis. Wang Xian berkomentar sambil mengangkat kepalanya, sebelum dia menarik pedang Zanlu dari tanah dan melihat sekeliling. Ehem. Saat itu, suara dua batuk terdengar,
ketika dua siluet mulai terangkat dari tanah. Itu adalah pemimpin sekte dari Sekte Sembilan Teratai bersama dengan Tetua Feng. Mereka sudah mati, untuk berpikir bahwa mereka semua sudah mati. Pemimpin Sekte Sembilan Teratai berseru dengan tatapan bingung. Sampai sekarang, dia tetap tidak tahu mengapa pemuda itu memusnahkan Sekte Sembilan Teratai. Ini membuatnya bergidik. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap mata Wang Xian, pemimpin Sekte Sembilan Teratai memohon dengan nada kesengsaraan, bisakah Anda memberitahu saya perseteruan apa yang Anda miliki dengan Sekte Sembilan Teratai saya? Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian tersenyum singkat sebelum dia melanjutkan dan menatap pemimpin Sekte Sembilan Teratai. Racun yang menyerang adik perempuanku berafiliasi dengan Sekte Sembilan Teratai. Wang Xian menjawab dengan apatis sambil menunjuk Xiao Yu di kursi roda. Apa? Pemimpin Sekte Sembilan Teratai tersentak dengan mata terbelalak, terkejut melihat Xiao Yu, yang terikat kursi roda. Gadis muda ini, berdasarkan pengetahuannya, adalah murid dari pasukan kelas 2 dan juga adik perempuan dari Dokter Ajaib. Sebelumnya, dia telah menyetujui keputusan teman baiknya, Penatua Feng, ketika yang terakhir menyarankan agar Tuan Muda Sembilan Teratai menyuntikkan racun ke tubuh wanita muda itu ketika mereka bertukar pukulan. Bagaimana angkatan kelas 2 bisa bersaing dengan mereka, Sekte Sembilan Teratai? Bagaimana seorang dokter ajaib bisa cocok dengan Penatua dari persekutuan pengikut suci? Dari apa yang dia lihat, itu tidak lebih dari kematian seseorang di tempat. Dia tidak menyangka kakak laki-laki dari wanita muda ini benar-benar menakutkan. Kekuatan hebat itu jelas bukan dari alam bawaan, tapi setidaknya setengah langkah ke alam dan dia tidak berani membayangkannya sebagai level di luar. Kamu apa yang kamu inginkan? Tanya pemimpin Sekte Sembilan Teratai dengan gentar. Dengan ekspresi yang mengerikan, dia menyeka darah segar dari wajahnya. Haha, apa yang aku inginkan? Apakah Anda tidak melihatnya sendiri? Aku ingin, jawab Wang Xian sebelum dia mengangkat pedang Zanlu-nya, tidak ada satu jiwa pun yang masih hidup dari Sekte Sembilan Teratai. Kamu, kata pemimpin Sekte Sembilan Teratai. Tapi, pedang Zanlu menimpanya bahkan sebelum dia bisa melanjutkan. Saat dia berhenti, dia merasakan sakit yang tajam membakar di dadanya. Dengan mata terbelalak, dia akhirnya jatuh ke tanah. Setelah menarik pedang Zanlu-nya, Wang Xian melihat ke arah Tetua Feng yang berdiri di samping. Penatua Feng menyaksikan pemimpin Sekte Sembilan Teratai terbunuh, dan menyipitkan matanya saat melihat kematian yang terakhir. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan berkerut. Penawarnya disimpan di dalam Secret Followers Guild. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan memberi Anda penawarnya. Kalau tidak, racun di tubuh adik perempuanmu tidak akan pernah bisa dinetralkan. Penatua Feng berbicara kepada Wang Xian dengan nada rendah saat matanya berkaca-kaca. Fang Huazi mengatakan bahwa racun ini tidak datang dengan penawar racun, dan bahkan pemimpin sekte dari persekutuan pengikut sucimu tidak dapat menetralisirnya. Wang Xian berbicara dengan datar sambil menatap Tetua Feng. Setelah mendengar ini, wajah Penatua Feng tersentak. Meski begitu, dia melanjutkan dengan ekspresi yang mengerikan, racun ini datang dengan penawarnya. Terlepas dari ini, kamu harus mati. Balas Wang Xian. Saat dia menatap Penatua Feng dengan tatapan tidak peduli, dia mengangkat pedang Zanlu di tangannya. Apa? Kamu? Tetua Feng mengucapkan. Wang Xian tidak ragu sedikit pun. Terlepas dari keberadaan penawarnya, dia dan Fang Huazi harus mati. Jika ada penawarnya, dia akan pergi ke persekutuan pengikut suci dan meminta pemimpin mereka untuk itu. Jika tidak ada, mereka yang dekat dengan Fang Huazi akan binasa bersamanya. Dia benar-benar membunuhnya. Tidak kusangka dia benar-benar membunuh tetua persekutuan pengikut suci tepat di tempat. Salah satu pekik. Membunuh penatua dari persekutuan pengikut suci. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi sekte suci. Dibenarkan atau sebaliknya, persekutuan pengikut suci harus membalas dendam untuk Penatua Feng. Yang lain menambahkan, Dokter Ajaib Wang dari River Town ini benar-benar mengancam, setelah membunuh 4 ahli bawaan dari 9 sekte teratai, serta Penatua persekutuan pengikut suci. Tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang dari sini. Dalam menghadapi keberadaan yang begitu kuat, bahkan persekutuan pengikut suci harus menangani masalah ini dengan serius. Yang ketiga menimpali. Semua orang terus melihat keheranan, setelah menyaksikan pembunuhan pemimpin sekte 9 teratai dan tetua persekutuan pengikut suci oleh Wang Xian. Dengan pedang panjangnya di tangan, Wang Xian datang ke sisi Tuan Muda 9 teratai dan Fang Huazi sebelum membungkuk. Sampai sekarang, keduanya diliputi keputusasaan. Sementara mereka gemetar,
Mata mereka menatap Wang Xian seolah-olah iblis telah turun ke atas mereka. Tidak memikirkan ini, kan? Bahwa kamu akan berakhir dalam keadaan seperti itu karena melakukan serangan terhadap adik perempuanku. Wang Xian bertanya sambil menatap tuan muda itu. Mata dipenuhi air mata, dia menundukkan kepalanya saat wajahnya tampak mati seperti debu. Bukankah baik untuk menjadi sehat dan hidup? Mengapa kamu mencari kematian? Wang Xian menyimpulkan sebelum berdiri, dan mulai membidik dengan pedangnya. Ini adalah makam kuno, betapa tepat. Itu akan menjadi tempat pemakamanmu. Wang Xian menambahkan. Setelah mendengar komentar itu, semua orang di sekitar bergidik. Mereka memandang pemuda itu, kagum dan gentar. Setelah itu, mereka menyaksikan pemuda itu berjalan ke sisi kursi roda dan tersenyum pada adik perempuannya sebelum keduanya pergi dengan mantan mendorong kursi roda. Yang lain terus menonton, dengan rasa takut yang tak kalah gentar, bahkan saat keduanya semakin menjauh. Di belakang kerumunan, Mo Qinglong dan Mo Yuan mendekati tubuh anggota 9 sekte teratai. Mereka mengambil pedang panjang, juga senjata spiritual bawaan, bersama dengan manual rahasia teknik pedang spiritual kuno, sebelum mengikuti di belakang duo bersaudara. Terlalu kuat. Bagaimana bisa ada pemuda yang begitu tangguh di dunia ini? Salah satu penonton tersentak. Bagaimana pendapat kalian tentang kehebatannya? Apakah menurutmu dia setengah langkah ke Dan Rilem? Yang lain ditanyai. Pasukan yang tertinggal berkerumun dan mulai berdengung saat mereka melihat sosok itu menghilang. Beberapa ahli bawaan yang akrab saling bertukar pandang sebelum mengerutkan kening. Saya pikir dia setengah langkah ke Dan Rilem. Seorang penatua dari keluarga Liu Yun bergumam. Kemungkinan alam bawaan. Saya melihat serangan terakhirnya yang menentukan, di mana pedang panjang itu ditancapkan ke tanah sementara dia memegangnya dengan kedua tangan. Sepertinya jurus terakhir dieksekusi oleh senjata spiritual bawaan di tangannya. Lain diperebutkan. Satu dari Inbon Rilem membunuh 4 ahli Inbon sekaligus, di mana keempatnya adalah ahli Inbon yang sangat tangguh juga. Yang ketiga berdebat. Setengah langkah ke Dan Rilem terlalu tak terbayangkan. Saya rasa dia adalah pinnacle Inbon. Jadi dia masih bisa mencapai apa yang dia lakukan, di bawah dorongan dari senjata spiritual bawaan. Saran terakhir. Interaksi antara beberapa ahli bawaan terus berlanjut, sementara mereka bergidik melihat tubuh yang tergeletak di mana-mana. Kehebatan 9 sekte teratai telah menekan semua kekuatan lain yang hadir. Mereka juga yang mendapatkan semua harta yang ditemukan dari penggalian makam kuno ini sementara sisanya tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Namun, ini juga sekte leluhur yang kuat yang telah dimusnahkan oleh seorang pemuda, menggunakan satu pedang panjang. Makam kuno itu berakhir sebagai pemakaman anggota 9 sekte teratai. Berdasarkan nada pemuda itu, gengnya tidak berniat melepaskan sekte 9 teratai. Ini adalah pemusnahan sekte. Pahlawan muda luar biasa jatuh ke tangan pemuda itu. Dunia bawah, sekali lagi, mengalami pergolakan. Sebuah suara menyatakan. Mobil berangkat dari Sky City, menuju River Town. Itu adalah 6-7 jam perjalanan. Dalam rentang waktu ini, kejadian ini menyebabkan kegemparan besar di dunia bawah. Dunia bawah memiliki situs web dunia bawah untuk memfasilitasi aliran informasi antara seniman bela diri, mengeluarkan misi, dan mengumumkan beberapa hal. Dunia bawah tidak pernah damai. Setiap hari, akan ada informasi tentang keluarga tertentu yang dimusnahkan, ahli tertentu yang dibunuh atau ahli tertentu yang mencapai alam bawaan. Sederhananya, dunia bawah adalah tempat yang cepat berubah dan hidup. Semua sekte dan keluarga memperhatikan situs web dunia bawah untuk memahami apa yang terjadi di sekitar dunia bawah. Hari ini, berita mengejutkan dirilis di situs web. Setelah pemusnahan para Dark Conjurer, ini adalah insiden kedua yang mengejutkan seluruh dunia bawah. Di forum situs Underworld, sebuah thread dengan judul mengejutkan muncul. Dokter ajaib Wang dari River Town memusnahkan sekte 9 teratai dengan tangannya sendiri. Semua ahli dari sekte 9 teratai terbunuh. Selanjutnya, dia telah membunuh tetua Feng dari persekutuan pengikut suci dan muridnya, Fang Huasi. Saat utas muncul, itu langsung menarik perhatian semua orang. Sekte 9 teratai adalah kekuatan kelas 1 yang kuat. Mereka memiliki 5 ahli bawaan sejak lahir, di antaranya tuan muda dari sekte 9 teratai adalah yang paling terkenal. Dia peringkat kelima di bagan pahlawan muda luar biasa dan telah mencapai alam bawaan di usia 30-an. Bakatnya yang luar biasa bahkan lebih baik daripada orang suci dan orang suci dari beberapa sekte suci lainnya. Ini adalah sekte yang kuat dengan sejumlah besar talenta yang muncul. Di antara pasukan kelas 1, mereka juga salah satu yang terkuat. Untuk menjadi penatua di sekte suci,
seseorang tidak diragukan lagi harus menjadi eksistensi tingkat bawaan. Selain itu, tetua dari persekutuan pengikut suci juga merupakan dokter ajaib yang sangat kuat. Nama mereka mungkin tidak muncul di bagan dokter ajaib tetapi teknik medis mereka tidak akan kalah dengan 10 besar di bagan. Namun, kedua kelompok kuat ini telah dimusnahkan. Ketika orang mengklik utas, mereka melihat foto demi foto mayat. Ini termasuk tetua dan murid dari 9 sekte teratai. Selain itu, ada foto-foto mayat tetua Feng dan para pengikutnya dari persekutuan pengikut suci. Ketika orang-orang melihat sejumlah besar mayat para ahli, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. 4 hari yang lalu, makam kuno terungkap di pegunungan langit di kota langit. Banyak kekuatan mungkin akan mengetahuinya. Pada akhirnya, beberapa sekte kuat yang mengelilingi pegunungan langit menempati area tersebut. Di antara mereka, sekte 9 teratai menempati posisi paling sentral. Seorang orang suci dari sekte kelas 2 juga bergegas ke makam kuno di kota langit. Dia berselisih dengan tuan muda dari sekte 9 teratai dan terluka parah dan diracuni olehnya. Gadis muda itu adalah Saintess of the Thistles and Thorns Sect dan pemimpin sekte di masa depan. Pada saat yang sama, dia juga saudara perempuan dari Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Dokter ajaib Wang dari Rivertown adalah dokter ajaib termuda di bagan dokter ajaib dan peringkat ke-9 di atasnya. Poison Dog pernah memujinya. Dikatakan bahwa Miracle Dr. Wang dari Rivertown tidak hanya memiliki teknik medis yang luar biasa, tetapi dia juga seorang alkemis level 3. Bakatnya luar biasa dan tidak berlebihan untuk memanggilnya putra surga yang sombong. Hari ini, dokter ajaib Wang mendorong saudara perempuannya di kursi roda dan membawa 2 ahli bawaan bersamanya ke makam kuno di kota langit. Dengan hanya 1 pedang bersamanya, dia dengan mudah melumpuhkan tuan muda dari sekte 9 teratai dan membunuh murid-murid dari sekte 9 teratai. Ketika pemimpin sekte dari sekte 9 teratai kembali dari makam kuno bersama para ahli lain dari sekte dan penatua Feng dari persekutuan pengikut suci, dokter ajaib Wang dari Rivertown membunuh mereka semua dengan 1 pedang. Memegang senjata spiritual bawaannya di tangannya, dia bertarung dengan lebih dari selusin ahli dan membunuh mereka semua. Seorang dokter ajaib, alkemis, dan ahli bawaan yang mengerikan pada usia 20. Melihat melalui sejarah, dia pasti satu-satunya. Di antara generasi muda ini, siapa yang bisa menandinginya? Siapa yang mungkin bisa menandinginya? Pengantar sederhana bersama dengan beberapa foto langsung mengejutkan semua orang yang melihat utasnya. Komentar pertama di utas adalah oleh orang yang memulai utas. Dokter ajaib Wang dari Rivertown benar-benar terlalu kuat. Dengan hanya pedang, tidak ada yang bisa menghentikannya. 9 sekte teratai dapat dianggap sebagai sekte yang sangat kuat. Namun, mereka dimusnahkan olehnya sendirian. Saya telah menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri dan saya masih merinding memikirkannya. Dia terlalu kuat, membunuh 5 ahli bawaan pada usia 20 tahun saja. Di antara generasi muda ini, siapa yang mungkin cocok untuknya? Utas itu baru aktif selama 5 jam tetapi telah mengumpulkan lebih dari 50.000 balasan. Perhatian yang sungguh-sungguh diberikan padanya mendorongnya ke halaman depan. Apakah ini nyata? Sekte 9 teratai adalah pasukan kelas 1 yang sangat kuat. Mereka memiliki beberapa ahli bawaan. Bagaimana seorang pemuda berusia 20 tahun dapat memusnahkan mereka semua? Sulit dipercaya. Ketika saya melihat utas ini, saya tidak dapat mempercayai mata saya. Apakah ini mungkin bagi seseorang untuk menjadi seperti iblis? Keempat pasukan kelas 1, keluarga Liu Yun, Sekte Gunung Barat, Sekte Kekosongan, dan Sekte Gunung Tanpa Hukum, semuanya hadir dan telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya ada di sana juga dan seluruh masalah bahkan lebih mencengangkan daripada yang dijelaskan oleh forum starter. Dokter ajaib berusia 20 tahun, alkemis, dan pakar bawaan selain itu, dia tanpa faksi. Bagaimana Miracle Dr. Wang dari Rivertown ini bisa sangat berbakat? Dia terlalu luar biasa dan seperti iblis. 20 tahun. Bagaimana bisa ada keberadaan seperti iblis? Insiden itu telah diverifikasi. Kekuatan Miracle Dr. Wang dari Rivertown benar-benar mengejutkan. Namun, dia telah membunuh seorang elder dari Secret Followers Guild. Masalah ini tidak akan berakhir semudah ini. Seperti kata pepatah, mereka yang disukai para dewa sering mati muda. Meskipun bakat Miracle Dr. Wang dari Rivertown benar-benar luar biasa, persekutuan pengikut suci tidak akan melepaskannya karena membunuh penatua Feng dari persekutuan pengikut suci tanpa syarat. Aku bertanya-tanya bagaimana guild pengikut suci akan merespon. Dengan kebanggaan mereka sebagai sekte suci, masalah ini tidak akan berakhir dengan damai. Persekutuan pengikut suci kemungkinan besar akan mengambil tindakan.
Memberi keberadaan seperti iblis ini 10 tahun lagi, dia mungkin akan mencapai alam di atas alam bawaan. Bakat yang luar biasa. Beberapa orang percaya bahwa Miracle Dr. Wang dari River Town telah mencapai kekuatan di atas Inbound Realm. Saya hanya ingin tahu apakah mereka benar. Mengejutkan, bagan pahlawan muda luar biasa telah diperbarui. Mantan nomor 1, Tuan Muda Hailong, telah terdesak ke posisi kedua. Miracle Dr. Wang dari River Town berhasil mencapai puncak. Apalagi, dia yang termuda dari semuanya. Jika Miracle Dr. Wang dari River Town selamat, dia pasti akan mirip dengan Master Pulau-Pulau Ular Laut di masa depan. Sebagai satu orang saja, dia akan menjadi eksistensi yang bisa menandingi seluruh sekte suci. Di forum dunia bawah, semua seniman bela diri berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada orang yang yakin bahwa jika Wang Xian tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan memainkan peran penting di dunia bawah di masa depan. Pakar bawaan berusia 20 tahun sudah cukup untuk mengesankan semua orang. Selain itu, ahli berusia 20 tahun ini bahkan dapat memusnahkan pasukan kelas 1 yang kuat sendirian dan membunuh penatua dari sekte suci. Sepotong berita ini menyebar dengan cepat ke manajemen atas dari setiap sekte. Terlepas dari lokasi mereka, itu juga dengan cepat disampaikan kepada master sekte dari sekte suci ini. Keberadaan 20 tahun yang bisa membunuh 5 ahli bawaan memang layak mendapat perhatian mereka. Segala macam informasi mengenai Miracle Dr. Wang dari River Town dengan cepat sampai ke tangan para ahli dari berbagai keluarga dan sekte. Seluruh dunia bawah terguncang karena Wang Xian. Semua seniman bela diri tercengang dengan kekuatan Wang Xian. Karunia yang menakutkan dan bakat seperti iblis itu. Dia adalah seseorang yang mempermalukan pemuda lain dari generasi ini. Burung-burung beterbangan di langit di atas sebuah pulau dengan pohon-pohon viridescent, dan sejenis bunga menawan tumbuh di pulau itu. Pantai itu mempesona dengan sekelompok bangunan bergaya vintage di tengahnya. Seluruh pulau itu seperti negeri ajaib. Saat ini, sekelompok pemuda sedang berbaring di depan sebuah rumah kayu di tepi pantai. Ada bayi di samping, meringkuk dengan penuh kasih sayang di samping para pemuda ini. Hah, sesuatu yang besar terjadi di dunia bawah. Saat itu, seorang pria muda berseru dengan takjub saat dia melihat teleponnya. Banyak hal terjadi di dunia bawah setiap hari. Mengapa? Apa yang menarik perhatianmu? Seorang pria muda dengan pakaian renang hitam sedang membelai bayi di sampingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Hailong, kamu bukan lagi yang pertama di bagan pahlawan muda luar biasa. Miracle Dr. Wang dari River Town, berusia 20 tahun, telah memusnahkan 9 sekte teratai dan membunuh seorang tetua dari Secret Followers Guild. Pria muda itu terkejut ketika dia menggulir melalui posting utas. Apa, seseorang menggantikan Hailong dan mengambil alih nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa. Beberapa pria muda duduk di sekelilingnya saat mereka mengalihkan perhatian mereka ke pria muda itu. Hanya satu pemuda, yang mengenakan jubah kuning dengan sulaman naga emas di atasnya, tidak duduk. Dia menyipitkan matanya sedikit. Itu benar, dia melawan 4 pakar bawaan sendirian dan membunuh mereka semua. Apa betapa hebatnya kekuatan yang dia miliki. The Outstanding Young Heroes Chart mengulasnya sebagai jenius seperti iblis berusia 20 tahun. Dia membunuh 4 pakar bawaan dengan pedang. Hasil yang luar biasa membuatnya berada di posisi pertama di tangga lagu ini. Beberapa pria muda berseru kaget. Dia membunuh 4 pakar bawaan pada usia 20 tahun. Seperti yang dikatakan kritikus dunia bawah tentang dia seorang jenius seperti iblis. Biarkan aku melihatnya. Pemuda berjubah naga emas kuning mengulurkan tangannya dan berbicara dengan pemuda lain di samping. Lihat, saudara Hailong. Pria itu dengan cepat berjalan dan menyerahkan ponselnya kepadanya. Dengan senjata spiritual bawaan, dia membunuh 4 pakar bawaan sendirian. Ketika pemuda itu membaca cerita di telepon, dia menarik bibirnya dan berkata, mungkin aku sudah lama tidak bergerak. Saat dia berbicara, dia mengembalikan telepon ke pria muda itu dan duduk di kursinya tanpa mengambil hati. Kakak Hailong, kekuatanmu adalah. Ketika sekelompok pemuda mendengar nada santainya, mata mereka menyipit saat mencoba mengendus beberapa informasi. Jika ayahku mengandung kekuatannya di Inbound Realm, aku bisa bertukar lebih dari 10 pukulan dengannya. Hailong berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Sekelompok pemuda tercengang, dengan wajah tidak percaya. Kemampuan untuk bertukar lebih dari 10 pukulan dengan ayahnya sangat menakutkan. Ayah Hailong menduduki peringkat kedua di bagan pakar luar biasa. Dia adalah ahli sejati yang tak tertandingi dan keberadaan yang tak tertandingi. Suatu kali, ayahnya membunuh pakar bawaan hanya dengan 1 jari, mengejutkan semua orang di dunia bawah.
Namun, Hailong mampu bertukar lebih dari 10 pukulan dengan ayahnya meskipun dia telah mengontrol levelnya agar sama dengan putranya. Saudara Hailong tidak terkalahkan di antara generasi muda. Ketika Wang Xian itu bertemu denganmu, dia akan mengetahui betapa hebatnya pahlawan muda yang luar biasa itu. Benar, Saudara Hailong. Jika dia menabrakmu, dia akan menjadi tidak penting jika dibandingkan. Masing-masing dari mereka mulai melakukan bootlicking. Hehe, bukankah persaingan para pahlawan muda akan segera dimulai? Saya akan pergi dan bersenang-senang tahun ini, kata Hailong dengan senyum berseri-seri saat dia melihat keluar, memancarkan kepercayaan diri dan keunggulan yang luar biasa dari dalam. Bagan pahlawan muda luar biasa. Grafik di dunia bawah semuanya adalah lelucon. Membunuh 4 pakar bawaan sendirian di usia 20 tahun. Kekuatanmu cukup tangguh. Tapi, aku akan mengalahkanmu jika aku memiliki senjata spiritual bawaan. Di sebuah rumah kuno di antara pegunungan yang menjulang tinggi, seorang pemuda menarik bibirnya saat membaca pesan yang dikirim oleh bawahannya. Amitabha, semua seni bela diri di dunia berasal dari kuil kuno. Akhirnya, saya memiliki kesempatan untuk keluar setelah tinggal di vihara ini selama lebih dari 30 tahun. Kembali ke sebuah kuil kuno, seorang biksu muda menerima perintah dari tuannya untuk keluar dari gunung. Karena itu, dia tersenyum dari telinga ke telinga. Dia membelai kepalanya yang botak dan berkata, dunia luar yang indah dan menarik. Oh, aku harus membuat nama untuk diriku sendiri. Baru-baru ini, dunia bawah cukup ramai. Hehe. Biksu muda itu tampak berminyak di wajahnya dengan mata mendung, dan sama sekali tidak terlihat seperti seorang biksu. Dunia bawah sedang mengalami masa-masa yang penuh gejolak dengan penampilan seorang jenius seperti iblis. Semua orang terkejut. Pada saat yang sama, beberapa talenta yang sombong tidak yakin. 5 peringkat teratas di bagan pahlawan muda luar biasa semuanya ada di alam bawaan. Ini adalah fakta yang diketahui. Banyak sekte dan sekolah juga menyembunyikan murid berbakat mereka demi keselamatan mereka. Dengan demikian, lebih banyak bakat tersembunyi tetap tidak diketahui. Lagi pula, ada lebih dari 1 miliar orang di dalam negeri. Kemungkinan seorang jenius seperti iblis muncul sangat tinggi. Kembali ke ruang luas yang dikelilingi oleh hutan bambu lebat di padang rumput. Ada sebuah istana duduk di tengah hutan bambu. Istana itu sangat besar, mencakup area seluas 10.000 meter persegi. Seluruh wilayah dipenuhi dengan aroma obat. Jika ada orang biasa yang tinggal di tempat ini, mereka dapat dengan nyaman hidup hingga 100 tahun. Ada cukup banyak tumbuhan yang ditanam di sekitar istana. Itu sangat indah dengan paviliun istana di dalamnya. Papan bertuliskan Secret Followers Guild digantung di salah satu bangunan utama yang terletak di tengah istana. Masalah ini jelas muncul karena Penatua Feng melumpuhkan saudara perempuan Miracle Dr. Wang dengan racun. Oleh karena itu, Miracle Dr. Wang melakukan pembunuhan besar-besaran. Saya pikir kita harus merencanakan gerakan kita dengan benar. Elder Yanxi, tetua kami dari Secret Followers Guild telah terbunuh. Rencana apa yang kita butuhkan? Semua orang di dunia bawah sedang menunggu untuk melihat tanggapan kita. Jika kami tidak bereaksi, aku yakin semua orang akan menganggap kami lemah. Kita tidak bisa membiarkan presiden ini. Jadi bagaimana jika dia dikenal sebagai iblis yang jenius? Kita harus membunuhnya. Karena dia membunuh Old Feng, dia harus mati. Ini adalah martabat persekutuan pengikut suci. Sekelompok lebih dari 30 tetua yang menakutkan sedang duduk di dalam aula. Mereka semua berbagi kekuatan yang sama dari seorang pemimpin tertinggi saat mereka bertengkar di dalam aula. Namun, kursi ketua kosong karena ketua persekutuan dari persekutuan pengikut suci tidak hadir. Yanxi menyapu pandangannya ke semua orang yang duduk di depannya dengan cemberut saat dia berkata, tujuan dari persekutuan pengikut suci adalah untuk saling membantu, memastikan keamanan setiap dokter ajaib. Tidak ada yang akan memprovokasi kita jika kita tidak melakukannya terlebih dahulu. Sekarang, Penatua Feng telah terbunuh karena ulahnya sendiri. Apakah kita harus membalas dendam untuk seseorang yang membuat masalah? Yanxi, diam. Old Feng sudah mati, dan itu belum lama. Dia adalah salah satu tetua kami di Guild Pengikut Suci. Bukankah kita membalaskan dendamnya ketika dia dibunuh oleh orang lain? Itu benar. Tidak peduli siapa yang salah dalam insiden ini, orang yang membunuh mereka pantas mati. Ini untuk membuat semua orang tahu konsekuensi bermain-main dengan kami, persekutuan pengikut suci. Sebelum Yanxi bisa menyelesaikan kalimatnya, 2 pria tua yang duduk di hadapannya berteriak dengan kasar. Kami akan memposting gambar mayat bocah itu ke situs web dunia bawah dan menjadikannya contoh konsekuensi mengacaukan persekutuan pengikut suci. Kirim para penegak suci.
Pemuda itu harus dibunuh. Jika dia baru saja melumpuhkan Penatua Feng, kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Namun, karena dia memilih untuk membunuhnya secara langsung, itu menunjukkan rasa tidak hormat kepada persekutuan pengikut suci kita. Kita harus memberitahu dia konsekuensinya. Dua lelaki tua lainnya berteriak tanpa emosi. Dia mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Dia menghadapi kelompok tetua dan berkata dengan nada serius, mari kita laporkan ini kepada pemimpin persekutuan dan lihat apa yang dia pikirkan sebelum bertindak. Pemimpin persekutuan kami melaut 3 hari yang lalu dan kami tidak yakin kapan dia akan kembali. Kita tidak mungkin menunggunya selamanya. Yanxi, karena kamu tidak ingin terlibat dalam hal ini, tutup mulutmu. Kami akan memimpin beberapa penegak suci. Pada saat ini, seorang lelaki tua di hadapannya berdiri dan mencaci. Dia melihat ke seberang kelompok di seberangnya. Aku akan membawa para penegak suci bersama dengan beberapa sesepuh. Kami tidak membutuhkan keterlibatan Anda. Cek. Saat lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, dia menuju ke pintu keluar. 5 sesepuh berdiri, mengikuti dari belakang dan pergi. Dia merasa berkonflik. Beberapa lelaki tua lain di sekitarnya menggelengkan kepala, berdiri dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saudara Wang Xian, insiden ini telah dibesar-besarkan. Perjalanan dari Sky City ke River Town memakan waktu 6 jam. Malam telah tiba ketika mereka tiba kembali di villa. Saat mereka masuk, mereka melihat Sui Huang sedang duduk di sofa. Apakah begitu? Yang saya lakukan hanyalah memusnahkan pasukan kelas 1. Wang Xian menatap Sui Huang sebelum membawa Xiao Yu ke sofa. Sui Huang melihat Xiao Yu dan menggelengkan kepalanya. Kakak Wang Xian, namamu telah mengejutkan seluruh dunia bawah sekarang. Memusnahkan seluruh sekte 9 teratai, membunuh penatua dari persekutuan pengikut suci, jenius seperti iblis nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa, pencapaian apapun dapat mengejutkan seluruh dunia bawah. Kamu jauh lebih baik daripada aku ketika aku masih muda. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu lebih baik dariku sekarang. Wang Xian memandang Sui Huang dan membuat lelucon. Setelah mendengar Wang Xian, Sui Huang mengangkat alis dan jelas marah. Brat, apakah kamu ingin bertengkar sekarang? Dengan pengalamanku, aku akan dengan mudah menghancurkanmu hingga rata dengan tanah. Aku tidak akan perhitungan dengan orang tua sepertimu. Melihat malam itu telah tiba dan kamu masih di sini, aku yakin kamu tidak hanya tertarik untuk memberitahuku ini, kan? Wang Xian tersenyum dan duduk di samping Sui Huang. Apakah saya tidak diterima? Sui Huang menatapnya dan mulai mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menyipitkan matanya dan berkomentar, apakah seni memurnikan eliksir pils Anda benar-benar luar biasa seperti yang diklaim rumor? Anda sekarang dapat menyempurnakan pil ramuan level 3 dengan mudah. Saya rasa begitu. Saya seorang jenius seperti iblis dan bukan seseorang yang dapat Anda bandingkan. Wang Xian terkekeh dan bibirnya membentuk senyuman. Kamu Sui Huang tersedak kata-katanya dan menatapnya dengan kasar. Kamu benar-benar sombong. Sekarang kamu telah membunuh seorang elder dari Secret Followers Guild, mereka pasti tidak akan membiarkan ini pergi dengan mudah. Old Huang tidak ada di guild pengikut suci saat ini, dan urusan guild dikelola oleh kelompok tetua. Saya yakin mereka akan segera memberi Anda masalah. Saat Sui Huang berbicara, dia menatap Wang Xian. Saya belum berhasil menghubungi dia. Ketika saya melakukannya, tolong biarkan masalah ini beristirahat. Hah? Wang Xian terkejut dengan apa yang dikatakan Sui Huang. Huang tua yang dia bicarakan kemungkinan besar adalah pemimpin persekutuan dari persekutuan pengikut suci. Beri aku masalah. Cek. Niat membunuh bersinar di mata Wang Xian. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tinggalkan begitu saja di sisinya. Sui Huang merasakan niat membunuh di mata Wang Xian. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan nada serius, kalau begitu, apa pendapatmu? Wang Xian bersandar di sofa, melihat ke samping dan melihat Guan Suking mengobrol dengan Xiao Yu. Selanjutnya, dia berkomentar dengan dingin, jika persekutuan pengikut suci memiliki penawarnya, masalah ini dapat dihentikan. Jika tidak, semua keluarga dan kerabat dari Penatua Feng itu harus mati. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Sui Huang. Saya tidak ingin melihat kejadian seperti ini untuk kedua kalinya. Sui Huang merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia bertemu dengan mata Wang Xian. Alisnya berangsur-angsur menyatu. Pria muda yang terlalu percaya diri di hadapannya bukanlah juniornya. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli yang menakutkan yang bisa menyamai dia. Sebagai seorang ahli, dia akan memiliki harga diri dan garis bawah. Jelas,
Tetua dari persekutuan pengikut suci yang meracuni saudara perempuannya dengan racun mematikan telah benar-benar melanggar garis bawahnya. Pada titik ini, bukan lagi masalah apakah persekutuan pengikut suci akan membalas dendam. Sebaliknya, apakah pemuda ini akan membiarkan masalah ini meluncur? Tetua dari persekutuan pengikut suci telah meracuni saudara perempuannya karena dia membalas dendam untuk muridnya. Ini menempatkan Wang Xian dalam posisi bertahan. Apakah akan ada orang lain yang menyerangnya sekali lagi untuk membalas dendam untuk penatua itu? Sebagai seorang ahli, Wang Xian tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi. Dia akan menghancurkan gagasan bahwa orang-orang mungkin menyembunyikannya. Dalam hal ini, dia harus memastikan kematian semua musuh potensialnya. Ini adalah metode yang sangat mendominasi tetapi juga merupakan metode yang sering digunakan oleh para ahli yang kuat. Para ahli tidak akan membiarkan jenis risiko ini berlama-lama. Kakak Wang Xian, bisakah kamu menahan diri dan tidak bertindak saat ini? Dalam 5 hari, saya akan membiarkan Huang Tua memberi Anda jawaban yang memuaskan. Kata Sui Huang sambil menatap Wang Xian. Hah? Wang Xian tertegun sejenak dengan apa yang dikatakan Sui Huang. Selanjutnya, dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, baiklah. Karena, Sui Tua, Anda telah meminta ini, saya akan mendengarkan Anda kali ini. 5 hari. Jika ini tidak diselesaikan dalam 5 hari, aku akan pergi ke persekutuan pengikut suci. Baiklah, 5 hari sudah cukup. Sui Huang mengungkapkan senyuman. 5 hari adalah waktu yang cukup baginya untuk menghubungi pemimpin persekutuan dari persekutuan pengikut suci. Selama dia menjelaskan situasinya, Huang Tua harus tahu bagaimana menanganinya. Masalah ini dimulai karena elder dari guild pengikut suci. Baiklah, orang tua itu akan pergi. Mengenai situasi saudara perempuan Anda, saya akan bertanya kepada beberapa teman lama saya dan melihat apakah mereka punya solusi. Muridku sayang, gurumu akan pergi sekarang. Kami akan mulai memurnikan pil eliksir besok. Setelah berbasa-basi dengan Wang Xian, Sui Huang berdiri dan menuju pintu keluar sambil tersenyum. Setelah Wang Xian menyelesaikan makan malamnya, dia kembali ke kamarnya dan membuka situs Underworld di komputernya. Melihat semua komentar tentang dia atau hal-hal yang berkaitan dengannya, dia tertawa kecil dengan acuh tak acuh. Dia dapat dianggap sebagai orang yang agak rendah hati, karena dia akan meninggalkan beberapa masalah untuk ditangani oleh para naga. Jika kejadian ini tidak menyangkut Xiao Yu, dia tidak akan bertindak secara pribadi. Namun, karena dia melakukannya, jadilah itu. Jika dia dikenal di seluruh dunia bawah, biarlah. Adapun komentar tentang dia yang cenderung mati muda karena dia disukai oleh para dewa, dia hanya tertawa kecil saat melihat mereka. Masih belum pasti siapa yang akan mati lebih dulu. Setelah Lan Qingyue dan Guan Suking kembali ke rumah, Wang Xian terus menjelajah selama beberapa waktu sebelum naik ke tempat tidur. Dia merenungkan tentang situasi Xiao Yu dan Penatua Fang. Aku akan membawa mereka ke Istana Naga dalam waktu 5 hari. Saat Wang Xian sedang beristirahat, dunia bawah masih berdiskusi dengan sungguh-sungguh tentang apa yang terjadi hari ini. Ketika sudah mendekati jam 10 malam, sebuah thread baru muncul tiba-tiba. Dokter ajaib Wang dari River Town akan mati karena membunuh tetua dari persekutuan pengikut suci kita. Itu dari persekutuan pengikut suci. Ledakan. Ketika utas itu muncul, seluruh dunia bawah kewalahan oleh sanksi yang datang dari penegak suci dan tanggapan dari persekutuan pengikut suci. Setiap sekte suci memiliki departemen penegakan hukum untuk menangani beberapa masalah dunia bawah eksternal. Dengan cara lain, untuk menunjukkan keperkasaan sekte suci. Penegak suci adalah departemen penegakan hukum dari persekutuan pengikut suci, menargetkan setiap klan dan keluarga yang melawan persekutuan pengikut suci. Sebagai satu-satunya tim penegak hukum dari guild pengikut suci, mereka memiliki kekuatan ekstrim. Seluruh tim terdiri dari 4 pakar bawaan. Jika mereka menghadapi lawan yang lebih kuat, mereka bisa mengirimkan tetua guild pengikut suci. Di antara semua sekte suci, persekutuan pengikut suci adalah satu-satunya sekte yang dibentuk oleh ikatan sekutu. Pemimpin persekutuan mereka adalah eksistensi paling kuat nomor 1 di bagan dokter ajaib. Sisanya yang bergabung adalah dokter ajaib yang tangguh atau ahli yang menerima kebaikan dari beberapa dokter ajaib. Tim senior dari guild pengikut suci juga memiliki kehadiran yang kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan bawaan dan di atasnya. Selain itu, mereka memiliki koneksi yang mengesankan. Sekte suci yang dibentuk oleh berbagai dokter ajaib menduduki peringkat 6 di antara 9 sekte suci lainnya. Mereka hanya kekurangan beberapa yayasan. Namun demikian, sekte suci, bagaimanapun, adalah sekte suci.
Tidak banyak orang yang bisa menahan perintah pembunuhan atau sanksi dari Sekte Suci. Bahkan sekuat organisasi pembunuh, Dark Conjurers, mereka hanya bisa bersembunyi ketika Sekte Suci mengeluarkan perintah pembunuhan untuk menyingkirkan mereka. Belum lagi, itu adalah organisasi pembunuh yang pandai bersembunyi. Sekarang, itu hanya seorang dokter tanpa faksi, terlepas dari fakta bahwa dia dikenal sebagai jenius seperti iblis sekarang. Semua orang buru-buru mengklik utas. Di bawah judul utas, ada beberapa kata mayat akan terungkap. Semua orang di dunia bawah tertegun dan terkejut. Sepertinya persekutuan pengikut suci benar-benar marah. Mereka segera memberikan tanggapan di situs Underworld malam itu, mengumumkan bahwa mereka akan mengungkapkan mayatnya. Itu adalah pengumuman eksplisit, memberitahu semua orang bahwa mereka akan membunuh Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Sekarang tim penegak suci telah bergerak, saya yakin mereka akan bergegas ke Rivertown besok. Kali ini, seharusnya ada 6 hingga 7 pakar bawaan atau bahkan lebih. Dia ditakdirkan. Tidak banyak orang yang bisa selamat dari perintah pembunuhan dari Sekte Suci kecuali Dr. Ajaib Wang dari Rivertown memutuskan untuk terus bersembunyi tanpa diketahui oleh persekutuan pengikut suci. Bisakah jenius seperti iblis yang langka ini dihukum oleh persekutuan pengikut suci? Tapi kalau dipikir-pikir, itulah harga yang harus dia bayar untuk membunuh sesepuh dari Guild Pengikut Suci. Beberapa dari mereka dari situs Underworld menghela nafas setelah mereka melihat utas yang diterbitkan oleh Guild Pengikut Suci di mana tanggapan mereka tidak mengejutkan mereka. Sebagai Sekte Suci, wajar bagi mereka untuk membalas dendam karena membunuh salah satu tetua mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa pihak lain sama kuatnya dengan bakat seperti iblis. Dibandingkan dengan mereka yang menganalisis secara objektif, ada lebih banyak orang yang merasa senang atas keorang pembawa sial atau bahkan mulai mencemooh Wang Xian. Penegak suci melawan siapapun yang kurang ajar. Setelah Wang Xian, akan ada yang lain. Siapa yang memintamu untuk kurang ajar? Saya yakin Anda terkejut sekarang. Haha, jenius seperti setan apa? Beraninya kau bermain pang. Sekarang, kamu dihukum. Ada yang pergi ke Rivertown besok. Mari kita saksikan si jenius seperti iblis yang terbunuh, dan kita juga bisa mengambil foto. Haha. Semua jenius di dunia yang belum dewasa semuanya adalah sampah. Hanya ketika Anda dewasa Anda dapat menyebut diri Anda jenius. Jadi bagaimana jika Anda seorang jenius seperti iblis? Lagi pula kau akan dihukum. Banyak seniman bela diri di dunia bawah mencemoohnya. Keberadaan seperti iblis berusia 20 tahun telah menarik banyak kecemburuan. Sekarang dia akan dihukum, mereka semua bersemangat. Bersukacita atas kemalangan orang lain. Banyak orang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke Rivertown untuk menyaksikan bagaimana si jenius yang seperti iblis itu terbunuh. Lebih mengasyikkan untuk menonton dengan mata kepala sendiri. Jadi bagaimana jika Anda seorang jenius seperti iblis? Anda akan terbunuh. Seluruh dunia bawah ramai di malam hari. Saat fajar menyingsing, cuaca mendung. Dengan Rivertown di musim hujan, langit berwarna abu-abu, dan hujan akan turun. Tuan muda, ini pengumuman dari dunia bawah. Mo Qinglong terlihat kedinginan saat dia berjalan ketika Wang Xian membawa Xiao Yu dan Penatua Fang ke atap di pagi hari. Apa katanya? Ketika Wang Xian melihatnya, dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berjalan menuju halaman, menatap Xiao Ran yang sedang berkultivasi. Persekutuan pengikut suci mengumumkan di situs web bahwa mereka akan menghukummu untuk membalaskan dendam sesepuh dari persekutuan pengikut suci, kata Mo Qinglong. Hah? Wang Xian membeku sesaat dan menatap Mo Qinglong. Dia mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya. Apakah mereka akan menghukumku? Tuan muda, ini adalah pengumuman yang dirilis oleh Secret Followers Guild kemarin. Saat Mo Qinglong berbicara, dia menyerahkan ponselnya. Penegak suci adalah departemen di persekutuan pengikut suci yang berurusan dengan urusan eksternal. Mereka tangguh dan mewakili seluruh sekte suci. Hehe, Wang Xian membaca pesan di telepon dengan senyum di wajahnya. Aku akan mencari mereka. Saya tidak menyangka mereka akan datang mencari saya. Sekarang keempat dragonian tingkat bawaan ada di villa di samping. Begitu juga Mo Yuan. Jejak niat membunuh melintas di mata Mo Qinglong. Tidak peduli jumlah orang yang muncul atau siapa mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Wang Xian mengembalikan telepon ke Mo Qinglong dengan tatapan dingin saat dia melihat Xiao Ran berlatih. Saat ini Xiao Ran sudah berada di seniman bela diri level 9. Akan sedikit menantang untuk mencapai terobosan setengah langkah kebawaan. Mungkin dia akan memakan waktu beberapa tahun dan mungkin sekitar 10 tahun lagi untuk level bawaan. Tentu saja, itu dalam keadaan bahwa dia tidak meminum rumput spiritual atau pil ramuan.
Jika dia memiliki pil ramuan yang cukup sebagai suplemen, dia bisa membuat terobosan ke alam bawaan dalam waktu singkat. Adapun perintah pembunuhan dari persekutuan pengikut suci, Wang Xian tidak mengambil hati sama sekali. Dia sedang beristirahat di vilanya, menikmati waktu senggangnya. Saat melakukannya, sekelompok orang asing menyerbu ke River Town. Sekitar 7 atau 8 mobil Audi hitam mewah melaju dari provinsi lain dengan pria parubaya dan beberapa orang tua duduk di dalamnya. Di samping mereka ada semua senjata setajam silet, memancarkan keperkasaan yang luar biasa. Semuanya berseragam hitam dengan kata-kata Secret Followers Guild di tengah baju mereka. 2 mobil yang melaju di garis depan menahan semua sesepuh. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pemimpin tertinggi. Saat 8 mobil melaju ke arah laut, target mereka adalah zona pengembangan Laut Agung. Selain 8 mobil Audi yang bersatu, ada juga puluhan mobil yang melaju menuju zona pengembangan Laut Agung. Semua pemuda duduk di dalam mobil sport mewah, mengemudi dengan kecepatan ekstrim. Vroom! Saat suara vrooming terdengar, semua mobil sport sudah diparkir di pintu masuk zona pengembangan Laut Agung. Selain mobil sport itu, ada beberapa mobil SUV yang berjumlah lebih dari 30 kendaraan mewah. Semua pemuda gagah keluar dari mobil itu satu per satu. Beberapa dari mereka menggendong bayi saat mereka tersenyum dari telinga ke telinga, sementara beberapa dari mereka hanya senang. Tuan Muda Jiang, haha, kamu cukup awal. Seorang pria muda turun dari Lamborghini dan berjalan menuju pria muda itu dengan sebuah Porsche tidak jauh dari sana saat dia berbicara. Saya di sini untuk sebuah pertunjukan dan wajar bagi saya untuk datang lebih awal. Orang-orang dari Guild Pengikut Suci akan segera datang. Aku mungkin akan melewatkannya jika aku terlambat. Tuan Muda Jiang memiliki rambut merah. Dia tersenyum saat mengamati sekelilingnya. Ada cukup banyak orang yang datang untuk pertunjukan. Haha, tentu saja, kita berbicara tentang jenius yang paling mirip iblis dan orang nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa. Fakta bahwa dia akan segera dihukum adalah hasil imbang. Dari sebuah SUV yang ada di dekatnya, seorang pria gemuk turun sambil tersenyum. Aku sangat iri padanya. Pada usia 20 tahun, dia adalah seorang dokter ajaib yang menempati peringkat ke-9, seorang alkemis yang kuat dan ahli bawaan yang mengerikan. Saya akan sangat senang bahwa saya akan bangun dari mimpi saya jika saya mendapatkan salah satu dari pencapaiannya. Seorang pria tampan yang mengenakan jas dan dasi turun dari kendaraannya. Dia melihat ke arah villa sambil menghela nafas secara emosional. Jiang Yuan, Guda, Lu Kaiping. Kalian pasti benar-benar bebas untuk datang jauh-jauh ke sini. Bukankah kamu juga sama? Kalau tidak, apa yang akan Anda lakukan di sini? Saya datang ke sini untuk menyaksikan apakah dokter ajaib Wang dari River Town ini luar biasa seperti yang ada di rumor. Beberapa pemuda turun dari kendaraan mereka. Beberapa mengenal satu sama lain sementara yang lain tidak. Namun, mereka semua adalah bagian dari lingkaran seni bela diri kuno dan karenanya setidaknya pernah mendengar nama satu sama lain. Jiang Yuan, bukankah zona pengembangan laut tertinggi ini merupakan pengembangan keluargamu di tepi pantai? Pria muda berjas berjalan menuju Jiang Yuan yang berambut merah dan bertanya dengan senyum cerah. Itu benar, ini dikembangkan oleh salah satu bisnis keluarga saya. Jiang Yuan tersenyum dan mengangguk. Dokter ajaib Wang dari River Town tinggal di sini. Dia bukan manusia biasa. Tidak ada seorang pun di River Town yang berani mengacaukannya. Dia tidak hanya mampu. Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan, Dokter ajaib Wang mempermalukan istana api selama ziarah mereka. Meskipun demikian, Flame Palace telah dimusnahkan. Pria muda berjas berkata dengan senyum cerah. Namun, matanya dipenuhi dengan kecemburuan. Memiliki kekuatan dan otoritas yang mengerikan pada usia 20 tahun akan membuat siapapun iri, termasuk para elit dari keluarga dan sekte terkenal ini. Istana Api hanyalah sekte suci yang baru dipromosikan dan memucat dibandingkan dengan persekutuan pengikut suci. Karena persekutuan pengikut suci telah membuat klaim seperti itu, mereka pasti memiliki kepercayaan diri untuk mengikutinya. Jiang Yuan tersenyum dan melanjutkan, satu-satunya pertanyaan saya sekarang adalah apakah dokter ajaib ini telah melarikan diri. Berdasarkan sumber saya, dia masih di villa. Aku bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya untuk menunggu para penegak suci di sini. Tes, pria muda bersetelan itu mendengus, villa itu ada di tepi laut. Jika dia ingin melarikan diri melalui laut, tidak mudah menemukannya. Kamu benar, jika dia melarikan diri ke laut, bahkan para ahli dari Secret Followers Guild tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, jika dia melarikan diri hari ini, dia harus menundukkan kepalanya dan hidup dalam rasa malu di masa depan. Jiang Yuan mengangguk setuju.
Apa yang kalian pikirkan? Apakah Miracle Dr. Wang dari River Town akan kabur? Seorang pria muda berjalan mendekat dan bertanya dengan keras. Pemuda lain tersenyum dan membuat dugaannya ini sangat sulit untuk dikatakan. Namun, pandangan pribadi saya sendiri adalah kemungkinan dia melarikan diri lebih dari 70%. Haha, terlepas dari itu, aku akan memulai sebuah utas di situs web dunia bawah dan melakukan streaming langsung untuk dilihat semua orang. Seorang pria muda mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto di sekitarnya dan mulai membuat utas di situs Underworld. Judul utas, Hukuman Para Penegak Suci. Akankah jenius seperti iblis meringkuk seperti kura-kura atau akankah ia melakukan perlawanan terhadap pengikut suci? Biarkan saya membuat dugaan saya terlebih dahulu. Miracle Dr. Wang yang jenius pasti akan mati. Utas yang dipenuhi ejekan dan beberapa foto lingkungan sekitar dimulai oleh pemuda itu. Pada saat ini, seorang pemuda berseru, kendaraan dari persekutuan pengikut suci ada di sini. Seketika, keheningan menyelimuti area itu. Meskipun mereka semua adalah tuan muda yang kaya, mereka tidak ada apa-apanya di depan persekutuan pengikut suci. Selain itu, mereka yang datang kali ini adalah para penegak suci dan penatua dari persekutuan pengikut suci. Seorang tetua dari persekutuan pengikut suci sudah lebih kuat dan berpengaruh daripada seluruh keluarga mereka. 8 mobil Audi berhenti di pintu masuk zona pengembangan laut tertinggi dan sekelompok orang turun dari kendaraan tersebut. Itu mereka adalah tetua dari persekutuan pengikut suci dan ada 5 dari mereka. Mereka telah mengirim 5 sesepuh. Sekelompok pemuda di sekitarnya tercengang melihat orang-orang tua ini turun dari 2 kendaraan pertama. Identitas kelima lelaki tua itu terlihat dari pakaian yang mereka kenakan. Lihat di belakang mereka, kedua penegak itu adalah kapten dari tim penegak. Astaga, mereka telah mengirim 2 kapten. Sisa kelompok terdiri dari 20 setengah langkah ke ahli bawaan. Astaga, tim yang dikerahkan kali ini sangat kuat. 7 ahli bawaan dan 20 setengah langkah ke ahli bawaan. Mempertimbangkan kekuatan tim yang ada di sini, Guild Pengikut Suci tampaknya bertekad untuk membunuh Miracle Dr. Wang dari River Town. Karena tetua dari persekutuan pengikut suci berpengalaman dalam pengetahuan medis, serangan mereka jauh lebih kuat daripada ahli bawaan biasa. Mereka pasti tidak sama dengan ahli bawaan dari Sekte 9 Teratai. 7 bawaan. Sepertinya persekutuan pengikut suci menekankan masalah ini. Dokter ajaib Wang ini akan hancur. Sekelompok pemuda di sekitarnya berdiskusi dengan lembut di antara mereka sendiri. Adapun pemuda yang telah memulai thread di website Underworld, dia dengan antusias mengambil foto para ahli dari Secret Followers Guild dan segera mengunggahnya. Secret Followers Guild telah mengerahkan 5 tetua dan 2 kapten dari tim penegakan. Jika Dokter Ajaib Wang tidak kabur, dia pasti akan dibunuh. Setelah mengedit keterangannya dan melampirkan foto, dia segera mengirimkannya. Saat ini, kemunculan postingan ini menarik perhatian beberapa seniman bela diri di dunia bawah. Seluruh utas sangat aktif dan audiens dengan cemas menunggu pembaruan baru. Brengsek, 7 ahli bawaan. Ini cukup untuk memusnahkan beberapa pasukan kelas 1. Secret Followers Guild memang bertindak cepat. Dokter ajaib Wang dari River Town ini akan hancur. Ini adalah konsekuensi karena menyinggung sekte suci. Bahkan seorang jenius seperti iblis akan segera dibunuh. Seorang jenius akan jatuh hari ini. Ada komentar baru yang dibuat di utas ini setiap detik. Forum dunia bawah sangat hidup dan keluarga dan sekte seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya memperhatikannya. Salam, tetua dari Secret Followers Guild. Saya Jiang Yuan dari keluarga Jiang di kota utara. Properti ini milik keluarga Jiang kami. Biarkan aku membawamu kemari. Jiang Yuan mengumpulkan keberaniannya, berjalan menuju tetua dari persekutuan pengikut suci setelah melihat mereka turun dari kendaraan mereka, dan berbicara dengan hormat. Beberapa tetua dari persekutuan pengikut suci memandang Jiang Yuan dan melirik sekelompok pemuda yang ada di sini untuk menonton pertunjukan. Para sesepuh acuh tak acuh tentang tujuan mereka dan melambaikan tangan mereka. Bawa kami kemari. Salah satu sesepuh berkata dengan jelas. Ya, tetua, tolong ikuti saya. Menurut sumberku, Dokter Ajaib Wang yang kurang ajar itu masih ada di dalam villa. Namun, saya tidak tahu apakah dia telah melarikan diri sekarang. Beraninya dia membunuh elder dari guild pengikut suci kita. Bahkan jika dia kabur sampai ke ujung dunia, dia akan mati. Kata seorang penatua tanpa emosi saat dia menuju ke dalam. Di sampingnya ada 4 tetua lain yang memandang dengan wajah apatis. Sementara sekelompok penegak suci yang tampak agresif mengikuti di belakang. Rasa kebrutalan yang menjulang membuat sekelompok pemuda di dekatnya merinding. Meskipun mereka hanya mengikuti di belakang,
mereka dapat dengan jelas merasakan aura kuat yang datang dari para penegak suci. Dengan punggung sedikit membungkuk ke depan, Jiang Yuan mengarahkan jalan untuk kelompok dari persekutuan pengikut suci dengan memimpin. Kerumunan, terdiri dari puluhan pria, berjalan ke villa dengan wajah muram. Menjelang akhir jalan, mereka tiba di sebuah villa di tepi laut. Jiang Yuan menoleh ke arah tetua pengikut suci. Tetua, ini villanya. Miracle Dr. Wang ada di villa ini. Dia menjelaskan dengan hormat. Ini tempatnya. Salah satu tetua bertanya dengan datar. Dengan mata menyipit, dia melihat melewati gerbang masuk villa yang saat ini terbuka lebar. Dia benar-benar menjengkelkan, membiarkan pintunya terbuka lebar. Apakah dia menunggu kita masuk? Sesepuh lainnya berkomentar dengan mata berbinar. Dia meminta malapetaka. Elder kekar di tengah mendengus sebelum melangkah ke villa dengan langkah lebar. Hati-hati, Hutua. Hati-hati terhadap jebakan. Penatua lainnya memperingatkan ketika dia melihat dari belakang. Kalau begitu aku akan mengalami sendiri kekuatan jenius jahat ini. Penatua kekar menolak nasihat itu dengan sedikit perhatian. Setelah itu, dia menguatkan dirinya sementara kekuatan aura yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya dan mengisi setiap inci ruang yang bisa dipegang oleh pakaiannya. Ayo pergi. Para sesepuh yang belum bergerak memanggil sebelum mengikuti di belakang dan berjalan ke villa. Ayo ikut. Karena tetua dari persekutuan pengikut suci tidak mengusir kita, mari kita ikuti di belakang. Anggota kelompok lainnya berbisik di antara mereka sendiri. Mari kita menjauhkan diri kita lebih jauh, jangan sampai kita terlibat jika nanti benar-benar terjadi perkelahian, salah satu dari mereka mengingatkan. Jangan khawatir, mengingat kehebatan guild pengikut suci, mereka akan menghancurkan orang itu. Kami sangat aman di belakang mereka. Yang lain tidak setuju. Para pemuda yang mengikuti di belakang para sesepuh ini ragu sejenak sebelum mengikuti di belakang langkah mereka ke dalam villa. Ledakan. Ledakan keras bergema di langit. Cuaca mendung ketika awan gelap menjulang di atas sebelum hujan mulai turun. Pelanggar yang mengambil bahkan satu langkah ke villa akan mati. Sebuah suara berbicara dengan apatis kepada orang banyak. Yang mana, kerumunan anak muda melihat ke dalam dengan takjub. Di dalam halaman, seorang pemuda sedang beristirahat di bawah payung di tepi kolam renang. Dengan satu set teh diletakkan di sampingnya, pemuda itu duduk diam sambil mengangkat kepalanya untuk menatap gerimis tipis dengan wajah tenang dan tenteram. Di samping pemuda itu ada 7 orang lainnya, yang terdiri dari 4 pemuda dan 3 pria parubaya. Pria parubaya yang berdiri paling dekat dengan pria muda itu yang berbicara. Di antara septet, tidak ada yang tahu persis latar belakang keempat pemuda itu. Adapun 3 pria parubaya, salah satunya terlihat sangat eye-catching dengan rambutnya yang sangat panjang. Haha, penatua kekar yang tiba di pintu tertawa kering. Mulutnya sedikit terbuka saat dia menatap pemuda di bawah payung. Kamu anak laki-laki yang membunuh tetua Feng. Dokter ajaib Wang dari River Town. Penatua kekar bertanya sebelum dia melangkah masuk saat keganasan mengamuk di matanya. Pelanggar yang mengambil bahkan satu langkah ke villa akan mati. Penatua gemuk lainnya tertawa ketika dia melihat tanda peringatan di bawah kakinya sebelum berbaris masuk. Seorang dokter tanpa faksi yang membunuh tetua persekutuan pengikut suci kita dan mengadu domba dirinya dengan kita. Aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian seperti itu. Atau haruskah saya katakan, saya bertanya-tanya apa yang memberi Anda kepercayaan diri, sehingga Anda berani mengucapkan kata-kata ini. Tetua gemuk itu melanjutkan. Sementara itu, sesepuh lainnya membanjiri jalan mereka satu persatu. Segera setelah itu, mereka diikuti oleh sekelompok lebih dari 20 penegak suci yang menembak 8 orang ke depan dengan pandangan membunuh. Ayo, kita masuk juga. Pelanggar akan mati. Benar-benar lelucon. Betapa menjengkelkan bagi seseorang yang akan menemui ajalnya. Jiang Yuan menyeringai saat dia melihat anggota persekutuan pengikut suci masuk. Saat dia bercanda, dia meremehkan 8 orang di dalam villa dengan acuh, membuat mereka terlihat tidak peduli. Haha, karena mereka mengatakan bahwa pelanggar akan mati, aku semakin tergoda untuk masuk. Pemuda lain yang mengenakan setelan cekikikan saat dia melompat ke villa. Di belakang, para pemuda yang mengikuti mulai berlarian satu persatu tanpa peduli. Adapun pria parubaya yang menyebutkan bagaimana pelanggar akan mati. Apakah mereka benar-benar mengabaikannya? Mungkin mereka masih tidak menyadari betapa kuatnya kekuatan guild pengikut suci kali ini. Seorang pemuda tertawa pada dirinya sendiri ketika dia menyeringai, sambil memposting tentang situasinya secara online. Dia mengambil beberapa foto lagi dan melampirkannya bersama dengan postingannya, sambil tersenyum. Kami telah memasuki Villa Miracle Dr. Wang dari River Town. Di sampingnya ada 7 orang lainnya.
Yang membuat saya tertawa adalah bagaimana mereka mengatakan pelanggar yang mengambil satu langkah pun akan mati. Haha, sungguh lucu. Pemuda itu terkekeh sampai matanya membentuk celah. Saat dia tertawa, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam villa. Wah, wah, wah. Dia bersorak. Wang Xian, Anda telah membunuh tetua persekutuan pengikut suci kami. Terima azabmu. Saat itu, dering pedang yang ditarik dari sarungnya bisa terdengar. Satu persatu, para penegak suci mulai menunjukkan senjata di tangan mereka. Suasana di dalam villa dipenuhi dengan pertanda pembantaian. Yang mengherankan, bahkan tetesan air hujan menyebar dengan sendirinya ke sekeliling, seolah-olah dalam ketakutan. Hah! Wang Xian mencibir sambil menurunkan cangkir teh di tangannya ke atas meja. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke atas dan mengamati kerumunan ahli dari Guild Pengikut Suci. Aku tidak mencari kalian. Sedikit yang saya harapkan dari kalian untuk datang mencari saya sebagai gantinya. Bagus sekali. Wang Xian tertawa. Anak muda yang menjengkelkan dan sombong. Penatua kekar menegur ketika dia memandang Wang Xian, yang duduk, agak menyendiri. Saya harus mengatakan, anak muda, bahwa Anda benar-benar kurang ajar. Untuk berpikir Anda punya keberanian untuk menunggu kami di sini. Saat ini, Anda telah menggali kuburan Anda sendiri. Jadi aku akan meninggalkanmu tubuh yang utuh. Dia menambahkan. Seorang jenius jahat yang telah dianggap sebagai kejadian langka di milenium ini. Apakah Anda berpikir bahwa Anda sudah tak terkalahkan? Beraninya kau mengabaikan persekutuan pengikut suci kami. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengakhiri hidup Anda sendiri sekarang. Elder lain mengejek, tepat setelah Elder kekar selesai. Tepat saat penatua kedua mengakhiri kata-katanya, sikap menakutkan keluar dari tubuhnya dan memaksanya untuk pergi, dalam upaya untuk membuat Wang Xian kepompong. Haha, kami akan memberimu kesempatan untuk menghentikan diri sendiri. Sesepuh lainnya menimpali serempak. Saat mereka melangkah maju, mereka juga mengalir dengan sikap yang sama. Sementara itu, kelompok penegak suci memutar senjata di tangan mereka saat mereka berdiri di belakang. Ledakan. Tenor mereka yang mengancam memenuhi udara di dalam villa. Di seberang langit, guntur memekakkan telinga sekali lagi saat gerimis tumbuh menjadi badai petir. Gumpalan-gumpalan. Namun, masih belum ada setetes hujan pun di seluruh villa karena mereka terhalang oleh kuda-kuda yang kuat. Menjadi tangguh seperti baja, sikapnya hanya membuat takut semua orang. Benar-benar tangguh. Mereka benar-benar terlalu kuat. Dengan 7 inbon yang tak tertandingi dan lebih dari 20 inbon setengah langkah, mereka bahkan bisa mengalahkan 9 hingga 10 ahli inbon. Salah satu penonton memuji. Para tetua dari persekutuan pengikut suci terlalu kuat dengan sikap seperti itu. Bahkan pemimpin klan kami tertinggal jauh, saya khawatir, yang lain setuju. Untuk berpikir bahwa air hujan pun dipaksa keluar dari perimeter. Pendirian mereka benar-benar kokoh. Begitulah kekuatan yang kuat dari Sekte Suci. Dengan begitu banyak ahli, musuh apa yang tidak bisa mereka kalahkan. Yang ketiga terengah-engah. Anak muda ini dikutuk. Yang terakhir terkikik. Bunuh diri saja sekarang. Kamu mencari kematian dengan membunuh seorang tetua dari persekutuan pengikut suci. Itu benar. Berlutut dan bunuh diri. Sekte suci bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh dokter tanpa faksi sepertimu. Jenius seperti iblis. Nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa. Jadi bagaimana jika Anda menyinggung kami, bahkan seorang jenius pun akan dikirim ke peti matinya. Merasakan aura mencekik dan mengerikan dari kelompok ahli dari persekutuan pengikut suci, 30 pemuda yang mengikuti di belakang sangat gembira dan mulai mengejek Wang Xian dengan keras. Bunuh diri. Persekutuan pengikut suci memang kurang ajar. Memintaku, Wang Xian, untuk bunuh diri. Wang Xian berdiri di sana dan memandangi kerumunan di depannya. Ekspresinya berubah dingin saat dia mengangkat kepalanya. Seorang elder dari Secret Followers Guild meracuni adikku. Saya berjanji kepada seorang senior bahwa saya hanya akan mencari kalian 5 hari kemudian. Tampaknya keputusanku saat itu salah. Hari ini, kalian semua bisa melupakan tentang pergi. Kata Wang Xian. Pada saat yang sama, dia sedikit melengkungkan jari-jarinya menjadi cakar. Haha, kamu masih berpikir untuk melawan. Bagus. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua atas nama hukuman dari persekutuan pengikut suci. Penatua kekar tertawa terbahak-bahak saat melihat reaksi Wang Xian. Dia mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya saat dia melambaikan tangannya. Aku, Hufu, akan memenggal kepalamu secara pribadi untuk membalaskan dendam Feng Tua dan sebagai peringatan bagi arwahnya. Haha, persekutuan pengikut suci ingin menghukumku. Karena kalian ada di sini,
jangan repot-repot pergi. Saat Wang Xian menyelesaikan hukumannya, dia menyerbu ke arah kelompok tetua dari persekutuan pengikut suci. Haha, kamu memang layak atas namamu. Kesombongan semacam ini tidak ada bandingannya. Melihat Wang Xian menyerbu ke depan, penatua kekar itu tertawa dengan berani. Aku akan mengklaim hidupmu. Membunuh. Tetua kekar menyerang dan tetua lain di belakangnya berteriak dengan dingin serempak. Dalam sekejap, 7 ahli bawaan dari persekutuan pengikut suci bergerak. 20-20 ahli setengah langkah ke Inbon yang memegang senjata juga melancarkan serangan mereka ke Wang Xian. Suasana khusyuk langsung berubah menjadi buas. Ekspresi sekelompok pemuda langsung berubah setelah merasakan niat membunuh yang intens yang terselubung di atmosfer. Jenius akan mati. Pertunjukan telah dimulai. Haha, dokter ajaib Wang itu memang kurang ajar. Dia adalah orang pertama yang saya lihat yang begitu sombong. Itu akan bertentangan dengan semua harapan jika dia bertahan setelah bertindak begitu berani di depan sekte suci. Sekelompok pemuda mundur beberapa langkah dan menyaksikan dengan antisipasi. Mereka menunggu dengan cemas sampai jenius seperti iblis itu dibunuh. Membunuh. Pada saat ini, Mo Qinglong mendengus dingin saat melihat persekutuan pengikut suci menyerang. Gemuruh. Seketika, aura menakutkan bisa dirasakan memancar dari 7 dari mereka. Aura iblis beredar di sekitar mereka berenam. Adapun pria parubaya yang tersisa, dia menggunakan pedang panjang dan niat membunuh darinya bahkan lebih kuat. Tak kenal belas kasihan, suara Mo Qinglong terdengar lagi. Kelompok 7 menyerbu ke arah penegak suci. Hah, aura yang dipancarkan kelompok 7 mengejutkan para ahli dari persekutuan pengikut suci. Bawaan, 7 ahli bawaan. Penatua kekar itu tercengang dan pupil matanya melebar. Apa, ada 7 ahli bawaan. Keempat pemuda itu juga ahli bawaan. Para sesepuh di sampingnya juga tertegun. Mereka melihat 7 dari mereka dan terperanjat. Keempat pemuda ini terlihat seperti berusia paling banyak 30 tahun. Mereka tidak akan pernah menyangka keempat pemuda ini menjadi ahli bawaan. Seorang ahli bawaan berusia 30 tahun akan berhasil mencapai 5 besar di bagan pahlawan muda luar biasa. Bahkan sekte suci akan merasa sulit untuk memelihara keajaiban semacam ini. Namun, keempat pemuda di depan mereka semuanya adalah ahli bawaan sejak lahir. Mereka yang menentang kita, persekutuan pengikut suci, akan diburu dan dimusnahkan. Ini termasuk keluarga dan sektemu. Tetua kekar itu berteriak dengan murung. 7 ahli bawaan pasti telah melampaui harapan mereka. Menurut pendapat mereka, meskipun Miracle Dr. Wang dari River Town memiliki koneksi yang baik, dia paling banyak dapat memanggil 3 atau 4 ahli bawaan. Namun, ini dalam keadaan normal. Mempertimbangkan bahwa dia menghadapi persekutuan pengikut suci, siapa yang mau mengambil risiko menyinggung sekte suci untuk membantunya? Persekutuan pengikut suci telah yakin setelah mempertimbangkan koneksi Miracle Dr. Wang. Ini akan menjadi perkiraan yang aman untuk mengatakan bahwa hanya sepertiga dari mereka yang akan membantunya. Namun, 7 ahli bawaan lahir tiba-tiba muncul. Ini benar-benar melebihi harapan mereka. Kekuatan dengan 7 ahli bawaan akan dianggap sangat kuat di dunia bawah. Untuk misi penegakan ini, hanya 7 ahli bawaan yang dikerahkan. Membunuh. Jangan biarkan seorang pun hidup. Kekejaman melintas di mata Wang Xian. Detik berikutnya, dia bergerak dan muncul di samping penatua kekar. Jari-jarinya bengkok seperti cakar naga dan dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Aduh! Namun, sebelum serangan Wang Xian terhubung, tangisan menyedihkan meletus dari sekitarnya. 4 naga yang baru saja mencapai alam bawaan telah dibebankan ke dalam kelompok 20 setengah langkah ke ahli bawaan. Dominasi penuh. Dengan garis keturunan dan kekuatan yang kuat, para naga dapat dianggap di atas rata-rata di antara para ahli bawaan meskipun baru saja mencapai alam bawaan. Para naga dapat dengan mudah membunuh para ahli ini yang baru saja setengah langkah menuju alam bawaan. Apa? 7 ahli bawaan. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memanggil 7 ahli bawaan? Selain itu, mereka tidak memiliki keraguan untuk membunuh para penegak suci dari persekutuan pengikut suci. Apakah mereka semua bersedia menjadikan sekte suci sebagai musuh mereka? 7 ahli bawaan. 7 ahli bawaan. Bagaimana dia memanggil begitu banyak ahli? Lebih jauh lagi, para ahli ini bersedia melawan persekutuan pengikut suci. Sekelompok pemuda di sekitarnya tercengang saat melihat 7 ahli bawaan. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang yang berdiri di samping pemuda itu adalah 7 ahli bawaan. Keempat pria itu paling banyak berusia 30-an. Bagaimana mereka bisa menjadi ahli bawaan? Dari mana para ahli bawaan ini berasal?
Jiang Yuan menatap ketakutan pada ahli bawaan yang muncul tiba-tiba ini. The Miracle Doctor tidak kabur karena dia yakin dengan kekuatannya. Dia tidak keberatan menjadikan persekutuan pengikut suci sebagai musuhnya. Pria muda berjas itu tercengang saat dia bergumam. Di sekelilingnya, para pemuda lainnya semuanya tercengang. Kemunculan tiba-tiba 7 ahli bawaan bersama dengan Miracle Doctor Wang yang menduduki peringkat nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa kekuatan ini. Persekutuan pengikut suci tidak bisa membunuhnya, kata salah satu pemuda dengan ekspresi muram. Aduh, Hu tua, penatua Hu. Tiba-tiba, teriakan celaka menyebar ke seluruh villa. Sekelompok pemuda terkejut dan segera berbalik ke arah teriakan itu. Apa? Saat mereka melihat ke atas, mata mereka melebar dan perlahan dipenuhi dengan kengerian. Pada saat ini, penatua kekar memiliki luka besar di area dadanya. Matanya melebar dan menatap ketakutan pada pemuda di depannya. Bam! 390.